Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang diambil hari ini diambil dari Matius 6 ayat 30 sampai 34. Ya, Matius 6 ayat 30 sampai 34. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu, saya ulangi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari ini, akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Salam Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Ya, kita percaya hari ini kita berkumpul di dalam aplikasi Zoom ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Allah yang memberkati kita. Ya, karena Allah yang mengasihi kita. Tema yang diberikan kepada kita hari ini oleh BPT adalah hidup ini harus dinikmati. Ya, kalau tidak hidup maka akan tidak bisa menikmati, ya kan? Ada yang menikmati virus corona? Saya percaya mau tidak mau harus dinikmati. Mungkin banyak kita yang mengeluh, ya banyak kita yang mungkin juga ya berdoa supaya virus corona ini segera berlalu. Tapi apakah ada di antara kita yang pernah bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan untuk kita melalui virus corona? Apa rencana Tuhan untuk kita melalui virus corona? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi Ibu Cynthia Montolalu, kalau mengikuti keinginan hatinya, beban pemikiran yang diakibatkan oleh pekerjaan yang dia lalui, dia berpikir untuk melepaskan semuanya, jenuh, bosan. Tapi saudara, terkadang apa yang kita inginkan secara manusia tidak terjadi, karena kita sendiri sebenarnya tidak tahu akan hari esok. Kita tidak pernah tahu akan apa terjadi pada kita untuk hari esok. Kita hanya bisa tahu tentang sejarah hidup kita. Kalau dulu begini, kalau dulu begitu, kalau dulu begini, kita tahu. Karena kita sudah alami, kita sudah lalui. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi untuk hari esok. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, para ahli berkata, virus corona ini akan melanda dunia 100 tahun. Beberapa waktu yang lalu, saya Zoom meeting dengan staf Menteri Kesehatan, Pak Terawan, dan juga Profesor Dr. Budiani Keliat. Dia mengatakan bahwa virus corona ini akan terjadi 100 tahun. Secara akademik, secara ilmiah, dia boleh memprediksi apa yang terjadi. Tetapi jika Tuhan tidak berkehendak, corona ini selama 100 tahun, maka dia akan hentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat berharga. Kita adalah anak-anak Tuhan
yang sangat berharga. Kalau kita merunut ke belakang di dalam Alkitab kita, bagaimana sebenarnya Allah itu sangat memanjakan kita. Ya, Allah sangat memanjakan kita. Kenapa saya katakan Allah sangat memanjakan kita? Karena Allah terlebih dahulu membenahi segala sesuatunya untuk kita, baru kita diciptakan. Allah terlebih dahulu membenahi segala sesuatunya, baru kita diciptakan. Kita diciptakan, ada yang ingat? Hari ke-6. Kita adalah hari yang terakhir diciptakan setelah semuanya ada. Dan tentu melalui penghormatan yang Allah berikan kepada kita, harusnya tidak pantas bagi kita untuk khawatir lagi. Tidak pantas bagi kita untuk khawatir lagi. Karena Allah sesungguhnya sudah memanjakan kita, mencukupkan segala keperluan kita sejak alam ini diciptakan. Ya, sejak alam ini diciptakan, Allah sudah membuat kita bahagia. Persoalannya apa sekarang ini? Makanya kita khawatir karena dosa sudah merajalela. Ya, dosa sudah merajalela, merasuki, menggerogoti di tubuh kita, sehingga kekhawatiran itu menghantui, membayang-bayangi kita. Dan katanya itu lumrah sebagai manusia. Tapi menurut saya, ketika ada kekhawatiran, kalau kita kembali kepada manusia awal, kita tidak seharusnya khawatir. Tapi karena dosa sudah menguasai kita, sah-sah saja kita khawatir. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kita kepada hari ini melalui Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini. Salomo dalam kemegahannya kalah dengan rumput di padang. Salomo dalam kemegahannya pun kalah dengan rumput di padang, yang begitu indah didandani oleh Tuhan, yang begitu baik ditata oleh Tuhan. Tidakkah Ia lagi menata hidup kita lebih baik? Tidakkah Dia lagi memelihara hidup kita lebih baik? Saudara, teks ini mengingatkan kepada kita, burung-burung saja pun tak pernah menanam, tapi tidak pernah mati kelaparan. Burung-burung saja tidak pernah menanam, tapi tak pernah mati. Allah memelihara mereka. Saudara, coba kita bertanya dalam kehidupan kita, coba kita renungkan, ketika burung-burung itu yang tidak pernah menanam itu tinggal saja di kandangnya. Burung-burung itu tinggal saja di kandangnya, dia tidak terbang, dia tidak mencari, maka dia juga akan pasti mati. Tapi habitat burung harus terbang. Kebiasaannya memang harus melanglang buana. Dikala dia terbang, maka dia akan mendapatkan makanan. Makanan bukan datang ke sangkar burung, tapi makanan harus dicari oleh burung. Makanan bukan datang ke sangkar burung, tapi makanan harus dicari oleh burung dengan dia terbang. Dia memang tidak pernah menuai, tapi dia memang tidak pernah menanam, tapi dia akan selalu makan. Saudara, firman Tuhan berkata juga hari ini kepada kita, Allah begitu membuat rumput itu baik. Burung-burung itu terpelihara dengan baik. Segala sesuatunya tertata dengan baik. Bukankah lagi dia akan lebih memperhatikan? Bukankah dia lagi akan lebih memperhatikan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, kita peringati hari Paskah. Bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk kita, mati di kayu salib,
tersiksa, teraniaya di sana, bahkan kepalanya tertembus oleh mahkota duri, tangannya tertikam, lambungnya tertikam, kakinya tertikam. Nyawanya saja dia berikan untuk kita. Tuhan loh dia. Dia mau tinggalkan sorganya yang mulia demi kekasihnya. Demi kita kekasihnya, Tuhan Yesus mau tinggalkan sorganya yang mulia. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini, di masa pandemi corona ini, ada berapa banyak kita yang jomblo? Ada berapa banyak kita yang mungkin jauh dari orang yang kita kasihi? Saya percaya ada beberapa kita yang jauh dengan orang yang kita kasihi. Apakah pandemi corona ini harus membuat kita jauh? Apakah cinta harus dikalahkan oleh pandemik ini? Oleh corona ini? Saudara, mari kita mengevaluasi diri. Cinta kita terkalahkan oleh pandemik. Cinta kita banyak terkalahkan oleh pandemik. Kalau kita melihat, membaca, mungkin pernah Bunda Teresia ya, yang pergi ke desa Kalkuta di India, desa yang dikucilkan karena desa Kalkuta memiliki penyakit yang menular. Tetapi Bunda Teresia mendekati, datang ke desa Kalkuta itu dan memeluk orang yang berpenyakit kusta, yang pada saat itu obat kusta belum ditemukan. Karena cintanya kepada orang-orang berpenyakit kusta, dia pergi ke Kalkuta dan memeluk mereka. Saudara-saudara, tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Bunda Teresia terpapar kusta. Tidak ada catatan sejarah yang mengatakan Bunda Teresia terpapar kusta. Kenapa Bunda Teresia mampu menantang penyakit yang berbahaya itu? Saya percaya Bunda Teresia bukan sombong rohani, bukan juga ingin menantang Tuhan, tetapi dia lebih mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan sebagai Tuhannya. Dia mau memberikan dirinya untuk Tuhan. Dia tidak khawatir akan kesehatannya, akan apa yang akan terjadi untuk dirinya, tetapi dia lebih melihat kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjaga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur Daud berkata, ketika Tuhan menjadi temanku, siapakah yang menjadi lawanku? Ketika Tuhan menjadi temanku, siapakah yang menjadi lawanku? Bahkan Daud berkesaksian, walau 10.000 serebah di sebelah kananku, 1.000 di sebelah kiriku, aku akan aman, wahai. Sungguh bangga sebenarnya kita menjadi orang Kristen. Persoalannya saudara-saudara, apakah kekristenan yang kita sandang hari ini, yang ada di hati kita hari ini, hanya sebatas teori saja, hanya sebatas kata-kata saja. Allahku dahsyat berkuasa. Apa tadi? Allahku dahsyat berkuasa. Apakah Allahmu dahsyat berkuasa? Menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah Allah kita dahsyat? Kalau kita dahsyat, Allah kita dahsyat, maka seharusnya kita tidak seperti orang-orang dunia yang memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Harusnya kita tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan.
Firman Tuhan katakan, Bapamu tahu semuanya itu kau perlukan. Tuhan tahu Ibu Reta harus makan. Tuhan tahu Ibu Reta harus berpakaian. Tuhan tahu Ibu Cynthia Montolalu harus ini, harus itu. Tuhan semua, Tuhan tahu. Tapi firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara, menarik kata-kata ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara, kalau kita berbicara sejarah, maka ada wilayah kerajaan di mana perkataan raja adalah undang-undang bagi rakyat. Perkataan raja adalah undang-undang bagi rakyat. Jadi mari kita ikuti saja firman Tuhan ini. Kita uji dia. Mari kita puji Tuhan. Mari kita tinggal di kerajaan Allah ini. Di mana kerajaan Allah? Seperti kita ini. Ruang lingkup yang membahas tentang firman Tuhan. Ruang lingkup yang senantiasa memuji Tuhan. Tentu firman Tuhan juga akan diperdengarkan sebagai perkataan Allah. Dan ketika kita tinggal di dalam firman ini, maka semuanya akan disempurnakan. Semuanya akan ditambahkan. Kalau dalam bahasa medannya don't afraid, jangan khawatir. Ya. Ayat 34 tadi katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah. Tidak ada yang tahu seorang pun. Tidak ada yang tahu seorang pun apa yang akan terjadi besok. Saudara, saya teringat dengan mantan peramal almarhum yang beberapa waktu yang lalu berkata, kalau tahun 2012 tidak kiamat, maka saya berhenti menjadi peramal. What happened? Apa yang terjadi? Sebelum tahun 2012, dia sudah pergi dulu dari dunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Apa yang tahu? Jadi mari kita serahkan. Ketika kita punya pernikahan, di jemaat, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa kita. Kita tahu bahwa tubuh kita ini lemah. Roh kita penurut kepada Allah. Tubuh kita ini memang lemah, tapi roh kita penurut kepada Allah. Yakinkan bahwa Allah akan senantiasa menuntun kita dalam menjalani hari-hari kita. Allah akan senantiasa membimbing, menuntun kita dalam menjalani hari-hari kita. Kita akan berkata seperti pemazmur Daud, dikala dia tidak diperhitungkan oleh keluarganya, dikala dia tidak diperhitungkan oleh orang lain, tetapi Allah mengangkat dia. Daud berkata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Walaupun aku berjalan di lembah kekelaman, walaupun aku berjalan di tengah pandemi corona ini,
Tuhan menjagaku. Saudara-saudara, Tuhan menjaga kita, menjaga keperluan kita, menjaga kebutuhan kita di tengah-tengah pandemi corona. Saudara, saya dan teman-teman adalah kaum difabel, khususnya di netra. Dan tentu sebagai orang yang berkebutuhan khusus, apalagi dalam situasi ini, kita banyak mungkin punya persoalan. Kalau kami di Bintan, kebetulan Tuhan mempercayakan kami memegang satu gereja di Kepulauan Bintan ini. Saudara, mungkin ini kesaksian. Rata-rata jemaat kami di sini bekerja di hotel. Ya, karena Bintan ini adalah Bali kedua katanya. Jadi mata pencahariannya ada rata-rata hotel. Dan dari bulan 3 yang lalu, saudara, banyak jemaat kami yang dirumahkan karena Singapura sebagai jalan masuk ke sini ditutup. Puluhan, mungkin ratusan hotel di Lagoy tutup. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan. Maka otomatis kami pun pasti terganggu. Kenapa? Karena ketika mereka terganggu, ketika kesejahteraan mereka terganggu, maka otomatis agak terganggu dong kesejahteraan hamba-hamba Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bulan 3 kemarin, ya, dari bulan 3 kemarin kami tidak gereja, hanya membawa live streaming. Baru kemarin kami tadi gereja, kami tidak kekurangan. Tuhan mencukupkan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong orang-orang yang percaya. Kalau Ibu Sentia Montolalu tadi, dia bergumul dengan beban pekerjaannya, ingin mundur, jenuh. Saudara, kami 3 bulan ini jenuh dengan stay at home, diam di rumah. Apalagi Tuhan belum mengaruniakan kami buah pernikahan kami. Kami hanya bermain-main saja berdua. Gitu. Kadang istri saya bikin roti, kadang kucandain. Artinya saudara-saudara, kami tidak mau kesempatan yang menjenuhkan ini membuat iblis merasuki kami. Dan saya percaya kita juga jangan izinkan dalam situasi hati kita yang gundah gulana oleh karena dampak COVID-19 ini, jangan izinkan iblis memasuki kita. Tapi mari kita senantiasa menantang bahwa Tuhan kita akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Orang-orang yang percaya akan baik-baik saja. Kita orang-orang yang percaya akan baik-baik saja. Saya punya keyakinan, saudara, seperti yang diyakini oleh Daud. Walau 10.000 rebah di sebelah kanan, 1.000 rebah di sebelah kiri, kita akan baik-baik saja. Saudara, bangsa Israel ketika ada di Mesir, orang-orang Mesir boleh kena tulah, tapi orang-orang yang dikasihi Tuhan aman-aman wae. Antara Mesir dan Gosen itu sangat dekat sekali. Itu adalah satu daerah juga di daerah Mesir, tetapi Tuhan meluputkan bangsa Israel dari tulah itu. Saya percaya Tuhan juga akan meluputkan kita semua dari tulah pandemik ini. Kita akan senantiasa hidup dalam sukacita, memuji Tuhan, karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Maka Allah lah yang menjadi raja kita. Ketika Allah menjadi raja kita,
apapun yang terjadi atas hidup kita, maka ada kuasa Allah yang menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini, di mana kasih-Mu mengajarkan kami, supaya kami melihat ciptaan-Mu di dunia ini. Sesungguhnya kami umat-Mu ini, manusia ini adalah manusia yang Tuhan manjakan. Tapi oleh dosa kami senantiasa Tuhan takut, khawatir akan kehidupan ini. Bapa, Tuhan Yesus kembali telah melepaskan kami dari kekhawatiran itu. Tuhan Yesus telah melepaskan kami dari kegundah gulanaan itu, sehingga kami senantiasa melihat Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk kami, meninggalkan surganya yang mulia dan mau mengangkat kami kembali seperti yang Tuhan kehendaki. Betapa berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Betapa mulianya kami di mata-Mu. Darah-Mu Engkau cucurkan untuk kami. Nyawa-Mu Engkau korbankan untuk kami. Kami berbahagia. Bapa, kami berdoa kepadamu buat teman-teman kami, para tunanetra di seluruh Indonesia ini. Tuhan yang mempersatukan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan keyakinan kami kepadamu membuat kami yakin bahwa Tuhan yang kami sembah itu berkuasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan juga akan menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rodi untuk khotbahnya. Oke, terima kasih Bu Reta.